dengan saudara kembali di minggu pertama bulan Mei 2021 ini saudara ya. Sudah tidak terasa, sudah setahun lebih kita hidup di pandemi ini, dalam pandemi ini saudara, dalam masa yang salah satu masa yang terburuk dalam sejarah manusia kalau boleh dikatakan, masa-masa yang sulit. Kita bisa sampai hari ini itu semua karena kasih karunia dan kemurahan dari Tuhan saudara. Betapa sempurnanya kalau saudara renungkan selama setahun ke belakang ini saudara ya, betapa dia sangat sempurna mengcover kita semua sampai pada hari ini saudara. Dan kan kita hari ini bisa expect penyertaan Tuhan itu akan terus dilanjutkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya dari 2020 sampai 2021 Tuhan sudah sertai saya, apakah 2021 ke depan Tuhan tetap akan sertai saya? Jawabannya adalah ya saudara. Kenapa saudara? Karena Anda dan saya, saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Kristus yang mulia di atas kayu salib. Oleh korban Kristus di atas kayu salib kita sudah dibenarkan saudara. Kita sudah memperoleh kebenaran melalui iman. Righteousness through faith. Kebenaran karena percaya. Jadi kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena percaya kita. Bahwa Kristus, darah Kristus sudah membenarkan saudara dan saya. Sehingga di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang benar, orang-orang kudusnya. Hari ini saya baca di Facebook, Pastor Prince pagi tadi ada update status, katakan bahwa orang benar tidak akan pernah goyah. The righteous shall never be moved. Mazmur 55 ayat 22. Kalau saya nggak salah saudara ya. Dikatakan orang benar tidak akan pernah goyah selama-lamanya. Jadi ada alasan buat saudara untuk percaya, untuk mengharapkan bahwa Kristus akan melanjutkan penyertaannya dalam hidupmu hari ini. Dan sampai masa depan, sampai nanti, seterusnya. Karena saudara adalah orang-orang benar. Belakangan saya, di tahun 2021 ini saya banyak terdorong untuk berbicara tentang righteousness saudara, tentang kebenaran. Karena kebenaran ini adalah akar dari segala berkat. Akar dari segala kepenuhan Tuhan bisa termanifestasi dalam hidup saudara. Kalau saudara tahu bahwa saudara orang benar ini hak-haknya adalah berkat-berkat, seluruh berkat yang diberikan Tuhan. Yang Tuhan miliki itu akan diberikan kepada orang benar. Nah, kalau saudara tidak tahu bahwa saudara orang benar, saudara akan tidak merasa saudara memiliki berkat-berkat tersebut. Saudara tidak akan klaim berkat-berkat tersebut. Oleh karena itu, the gift of righteousness, pemberian kebenaran ini adalah kunci untuk memerintah dalam hidup. Karena itu mungkin ada yang berpikir bahwa kebenaran terus, righteousness terus. Justru righteousness ini adalah yang terpenting dari semuanya. Karena banyak orang Kristen hari ini tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang benar. Bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka tidak tahu. Nah ini yang perlu diingatkan, perlu di-remind every week, di-remind setiap minggu. Bagi setiap jemaat Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Tanamkan di pikiran saudara, di benak saudara bahwa I am the righteousness of God in Christ. Aku adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Ini yang saudara masukkan, tanamkan dalam benak saudara, dalam hati saudara, sehingga saudara sadar bahwa saudara adalah orang-orang benar di mata Tuhan. Iblis seringkali menuduh saudara. Iblis seringkali membuat kita merasa bersalah. Iblis seringkali membuat kita merasa tidak layak untuk ketemu Tuhan. Sehingga akhirnya kita fokus pada diri kita sendiri dan menjauh dari Tuhan. Padahal kebenarannya saudara, Tuhan itu sangat mau untuk dekat dengan saudara. Dia sangat menginginkan untuk dekat dengan manusia. Inilah keindahan dari Tuhan kita. Inilah aspek dari cintanya yang mungkin belum kita sadari dengan penuh, bahwa sebenarnya Tuhan itu lebih ingin untuk berada bersama-sama dengan kita daripada kita berada bersama-sama dengan Dia, daripada kita ingin berada bersama-sama dengan Dia. Dia lebih rindu untuk berada bersama-sama dengan saudara daripada saudara ingin bersama-sama dengan Dia. Mari kita lihat
bagaimana Tuhan itu begitu rindu untuk bersama-sama dengan manusia, untuk bersekutu dekat dengan manusia. Saudara lihat peristiwa di Taman Eden, bagaimana penciptaan dilakukan oleh Tuhan di Kejadian pasal yang 1. Lalu dia membuat sebuah taman dan ditaruhnya manusia di situ. Di Kejadian 3 ayat 18 disebutkan Tuhan itu berjalan-jalan di Taman Eden ini, saudara. Tuhan berjalan-jalan di situ. Di tengah-tengah Taman Eden di hari sejuk. Artinya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, ada persekutuan yang erat antara Tuhan dan manusia. Manusia bergaul erat dengan Tuhan. Taman Eden itu, saudara, bersekutu dengan Dia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kita semua tahu ceritanya bagaimana iblis memperdaya manusia, Adam dan Hawa pada waktu itu sehingga mereka jatuh dalam dosa. Pada saat mereka jatuh di dalam dosa, Tuhan yang hakikatnya adalah kudus tidak bisa lagi bersama-sama dengan manusia seperti dulu, seperti sebelumnya. Dia tidak lagi akhirnya terbatasi, saudara, antara Tuhan dan manusia. Pada waktu itu, akibat dari dosa ini, memang inilah tujuan dari iblis ini, untuk mengacaukan segalanya. Tetapi pada saat saudara lihat kelanjutan ceritanya, Tuhan itu terus, selalu Dia tidak pernah lepas matanya dari manusia. Matanya selalu tertuju pada manusia dan tidak pernah lepas Dia meninggalkan manusia. Mulai dari Adam dan Hawa, Kain dan Habel, lalu Henokh, lalu Nuh dan keluarganya, lalu Abraham, Ishak, dan akhirnya Yakub. Lalu terbentuklah anak-anak Yakub, bangsa Israel. Tangan Tuhan terus tertuju pada manusia. Dan matanya selalu tertuju pada manusia. Tidak pernah Dia meninggalkan. Tuhan selalu ngomong, Tuhan selalu berbicara. Meskipun Dia sekarang terbatas. Lebih terbatas, tidak sedekat dahulu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, saudara. Nah, kita lihat di Imamat 26 ayat 11 sampai 12 dikatakan seperti ini, saudara. Ini Tuhan yang ngomong kepada bangsa Israel, saudara. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Ayat 12 dikatakan, tetapi aku akan hadir lagi, saudara, di tengah-tengah. Aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Elohimmu, dan kamu akan menjadi umatku. Pada saat bangsa Israel dilepaskan oleh Tuhan dari tanah Mesir, mereka berjalan di padang gurun 40 tahun. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dalam kemah suci itu, saudara. Dia hadir di tengah-tengah itu. Dia membangun sebuah sistem penghapusan dosa. Sehingga manusia bisa melalui sistem itu, manusia bisa mendekat kepada Tuhan di dalam kemah suci. Itu pun masih terbatas, karena Tuhan masih dihalangi oleh kain tenda itu, saudara. Dia masih bertemu dengan hanya yang beberapa orang yang terpilih saja, Musa dan Harun. Dan mungkin anak-anak Harun, saudara. Dia nggak bisa bertemu dengan semua. Masih terbatas. Tidak seperti dulu, saudara. Tapi saudara lihat hatinya Tuhan. Bagaimana Dia ingin berada di antara umatnya. Bagaimana Tuhan yang berinisiatif. Bukan manusia yang minta, Tuhan datanglah ke tengah-tengah kami. No, tapi Tuhan yang berinisiatif untuk berada di tengah-tengah manusia. Untuk bergaul dengan manusia. Untuk berada dekat dengan kita. Dengan manusia. Saudara lihat hatinya. Begitu baiknya Tuhan kita, saudara. Itu cintanya Dia kepada manusia. Kalau kita berpikir siapakah manusia itu? Siapakah pada waktu itu bangsa Israel itu yang sering melanggar, yang sering ngomel, yang sering bersungut-sungut, yang sering gak terima, yang sering ingin kembali ke Mesir. Tapi Tuhan masih mau tinggal di antara mereka. Dia ciptakan sistem penghapusan dosa dengan darah binatang agar manusia bisa paling dekat dengan Dia. Tapi Tuhan belum berhenti di situ, saudara. Pada waktu zaman Daud, Tuhan hadir di tengah-tengah manusia melalui tabut perjanjiannya. Dia hadir di kemah di kota Daud. Dia hadir melalui tabut perjanjian itu. Dia berbicara melalui tabut perjanjian itu. Sampai akhirnya pada zaman Raja Salomo, saudara. Raja Salomo mendirikan bait suci, rumah yang permanen untuk Tuhan, di mana Tuhan
bisa hadir di situ. Dan kita tahu ceritanya bagaimana Tuhan hadir pada saat Salomo menghabiskan bait suci itu. Kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah manusia. Hati Tuhan itu begitu ingin untuk bersama-sama dengan saudara dan saya. Lebih daripada kita ingin bersama-sama dengan Dia. Hari ini kita merindukan persekutuan dengan Dia, kedatangannya, second coming, rapture, saudara. Tapi Dia lebih rindu untuk bersama-sama dengan Dia. Saudara, kita bisa lihat hatinya Tuhan dari setiap tindakan-tindakan. Kita bisa lihat hatinya Dia dari setiap action-nya, kata-katanya, saudara. Bagaimana Dia ingin untuk selalu dekat dengan manusia. Kita lanjut baca di Sakaria 2 ayat 10-11, saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang. Tuhan datang lagi, saudara, dan diam di tengah-tengahmu, di tengah-tengah lagi, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku. Aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku padamu. Kalau saudara perhatikan, tadi yang bilang demikianlah firman Tuhan, saudara. Lalu dikatakan di bawah Tuhan semesta alam mengutus aku. Aku ini siapa, saudara? Apakah Nabi Sakaria? Kalau di versi bahasa Inggrisnya lebih jelas, sing and rejoice, bernyanyi dan bersukacitalah, O daughter of Zion, for behold I am coming and I will dwell in your midst, says the Lord. Bernyanyi dan bersukacitalah anak-anak perempuan Sion, karena lihatlah aku datang dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu, kata Tuhan. Kata Tuhan, saudara. Ayat 11, many nations shall be joined to the Lord in that day, and they shall become my people, and I will dwell in your midst, and you will know that the Lord of hosts has sent me to you. Banyak bangsa akan digabungkan oleh Tuhan pada hari itu, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu. Lalu kamu akan tahu bahwa Tuhan alam semesta mengutus aku. Aku ini siapa, saudara? Kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas, akunya ini huruf besar. Lalu kita lanjut dulu baca di Yesaya 48 ayat 16. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Elohim mengutus aku dengan rohnya. Nah, kita lihat ada kontradiksi di sini. Maksudnya ada suatu kejanggalan di sini. Mendekatlah kepadaku, ayah besar. Dengarlah ini, dari dahulu aku tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Lalu Tuhan mengutus aku. Seakan-akan Tuhan mengutus Tuhan. Ayat 16 dalam versi Inggrisnya, Yesaya 48 ayat 16. Come near to me, hear this. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. I have not spoken in secret from the beginning. Aku tidak pernah berbicara dalam rahasia dari awalnya, dari mulanya. From the time that it was. Daripada waktu permulaannya, aku ada di sana, dikatakan seperti itu. And now the Lord God, sekarang Tuhan Elohim dan rohnya sudah mengutus aku. Seakan-akan disebutkan ada dua Tuhan, saudara. Seakan-akan ada lebih dari satu Tuhan. Inilah konsep Trinitas itu, saudara. Konsep Trinitas di dalam Alkitab tidak pernah ada kata-kata Trinitas, saudara. Pernah disebutkan, oh ini Trinitas. Tapi beginilah cara pelajar Alkitab menyimpulkan bagaimana konsep Trinitas itu. Akan-akan Tuhan mengutus Tuhan. Jadi inilah Trinity, saudara. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus di Alkitab. Tapi poin yang saya ingin tekankan adalah yang seperti kita baca tadi. Tuhan mau diam di tengah-tengah manusia. Dan Dia mengutus Tuhan Anak, yaitu Yesus Kristus, untuk berada di tengah-tengah manusia. Betapa inginnya Tuhan selalu berinisiatif. Tuhan selalu memulai. Dia ingin semakin dekat dengan manusia lagi, saudara. Dan akhirnya
Saudara bisa lihat betapa Tuhan ini cinta pada saudara dan saya. Dikatakan di kitab Wahyu, saudara, anak domba itu sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Jadi artinya apa, saudara? Sebelum peristiwa Taman Eden, di Taman Eden dinubuatkan bahwa anak keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Tetapi ular akan meremukkan tumitnya. Berbicara tentang salib, bagaimana Kristus akan mati di salib. Itu sudah dinubuatkan sejak di Taman Eden. Tapi sebetulnya salvation plan, perencanaan tentang keselamatan, rencana keselamatan sudah ada sebelum Taman Eden ada. Sudah ada sebelum dunia dijadikan. Karena di kitab Wahyu dikatakan anak domba Elohim sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Jadi karena Tuhan itu Maha tahu, saudara, karena dia tahu akhirnya dari awalnya, jadi he knows the end from the beginning. Jadi dia tahu akhir dari awal. Sejak sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah tahu bahwa manusia akan berdosa. Oleh karena itu dia sudah siapkan korban, anak domba Elohim. Tuhan sudah menentukan, ibaratnya Tuhan sudah tahu bahwa dia harus datang ke dunia dan dia harus mati di kayu salib sebagai korban penghapus dosa manusia. Karena sebelum dunia diciptakan, dia sudah merencanakan ini semua, saudara. Dia sudah bikin blueprintnya semua, rencana keselamatan itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Saudara bisa lihat hatinya dari sini. Bagaimana Tuhan itu cinta kepada manusia. Bagaimana besar kasihnya kepada saudara dan saya. Lalu di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Yaitu Yesus Kristus itu, saudara. Yang tadi dia katakan dia ada pada mulanya. From the beginning I was there, dikatakan tadi di kitab Yesaya. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Di versi Young Literal Translation dikatakan, and the word became flesh. Firman itu menjadi daging manusia, and did tabernacle. Tabernakel itu seperti yang kata-katanya sama seperti kayak Mas Suci tadi, ya saudara. Jadi dia tinggal di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya. Kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Penuh dengan grace. Dan kemuliaan Tuhan Yesus pada waktu dia di bumi, saudara. Ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes katakan, kita sudah melihat kemuliaan Tuhan. Yesus itu dikatakan penuh dengan karunia. Dan bukan penuh oleh condemnation, bukan penuh oleh penghakiman, hukuman, bukan, saudara. Dia penuh kasih karunia, belas kasihan, dan kebenaran. Betapa indahnya Tuhan kita, saudara. Yesus Kristus adalah perwujudan dari semua tipologi dalam Alkitab. Kalau kitab tentang korban penghapus dosa, korban penghapus ini itu yang banyak bukan oleh orang Yahudi, saudara. Pada waktu di Perjanjian Lama, semuanya adalah tipologi Kristus. Dan semuanya digenapi di dalam Kristus. Pada saat dia datang ke dalam dunia. Dia turun mengambil rupa seorang hamba. Menghidupi kehidupan yang sempurna tanpa dosa di bumi. Lalu taat sampai mati di kayu salib. Dia serahkan nyawanya, bukan nyawanya diambil daripadanya. Dituliskan bahwa dia menyerahkan nyawanya sebagai suatu persembahan untuk menghapus saudara dan saya. Supaya kita semua bisa dibenarkan oleh karena kematiannya. Dan kematian Kristus itulah, setelah Kristus mati, saudara, kita dikuduskan, kita dibenarkan, dia naik ke surga, Roh Kudus turun. Waktu itu Yesus dalam bentuk manusia, dalam bentuk daging, tinggal di antara manusia 2000 tahun yang lalu. Tetapi setelah Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, Roh Kudusnya diam di dalam setiap kita. Roh Kudusnya turun dan tinggal di dalam saudara dan saya sebagai orang percaya hari-hari ini. Roh Kudusnya di dalam kita lebih dekat lagi. Semakin saudara lihat step-stepnya dari awal, dari kemah suci, lalu Yesus datang sebagai manusia, lalu akhirnya dia tinggal di dalam saudara dan saya. Semakin dia dekat ke kita, Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya.
Saya ingin mengingatkan hari ini kepada jemaat NCC bahwa Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Tuhan, alam semesta, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan bulan, matahari, dan bintang. Dia tinggal di dalam saudara. Dan dia menghidupi kehidupan saudara hari demi hari. Pada saat saudara ke kantor, he goes to office with you. Dia pergi ke kantor bersama dengan saudara. Pada saat saudara tidur di rumah bersama-sama dengan keluarga, dia ada bersama-sama dengan saudara. Pada saat saudara makan, saudara breakfast hari ini, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Jadi Roh Kudus itu Tuhan sendiri di dalam kita. Dia menghidupi kehidupan manusia, kehidupan yang saudara dan saya alami hari ini, hari demi hari. Saya sampai kadang-kadang terpikir ini dan saya merenungkan, bukankah engkau itu begitu besar? Bukankah Tuhan itu begitu luar biasa, begitu besar? Bukankah banyak yang diurusi Tuhan? Kenapa kok dia mau terlibat dalam kehidupan kita individu setiap hari? Why? God cares, Tuhan peduli terhadap apa yang ada di pikiran saudara karena dia di dalam saudara. Pada saat dia di dalam saudara, dia ada di pihak saudara juga. Kalau saudara belum dikuduskan, karena korban Kristus tidak mungkin namanya Roh Kudus itu tinggal di dalam saudara. Ini adalah karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Dan Tuhan yang tinggal di dalammu mau terlibat dalam kehidupanmu, menghidupi kehidupan kita hari demi hari. Kita ada masalah di jalan, kita ada masalah di luar rumah, kita ada masalah di rumah, kita ada masalah di sekolah atau dimanapun. God knows, Tuhan tahu, karena dia di dalam saudara. Dan dia mengalaminya bersama-sama dengan saudara. Seringkali iblis mengaburkan ini, iblis membuat kita lupa dengan distraction-nya, dengan pengalihan perhatian yang dia taruh dalam hidup kita. Sehingga kita lupa bahwa God of the universe is with you. Bahwa Tuhan dari alam semesta itu ada bersama-sama dengan saudara. Dan tinggal di dalam saudara. Itu kalau bisa dikatakan itu the biggest force in the universe. Jadi kuasa atau power yang paling besar di alam semesta ini lives inside you. Hidup di dalam saudara dan saya. Bayangkan saudara hidup hari Senin sampai hari Minggu. Tiap hari saudara hidup. Menjalani hari-harimu di dunia ini. Dengan kesadaran bahwa the biggest force, kuasa yang paling besar di alam semesta tinggal di dalam. Bukankah akan menjadi sesuatu yang luar biasa, saudara? Dalam kehidupanmu, saudara akan bisa menjalani kehidupan saudara dengan penuh keyakinan, dengan penuh positif, dengan penuh perasaan yang positif. Ini bukan positivism, saudara, bukan seperti motivator. No, because the God of the universe live inside you. Oleh karena itu kita bisa expect yang terbaik bisa terjadi dalam hidup kita. Kita bisa harapkan bahwa akan ada kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu kita bisa juga berharap bahwa COVID-19 tidak akan mendekat kepada kita. Karena kuasa yang paling besar di alam semesta ini tinggal di dalam saudara dan saya. Inilah kebenaran yang saya ingin ingatkan hari ini kepada saudara. Betapa luar biasanya kalau kita hidup hari demi hari dengan kesadaran penuh bahwa God of the universe, bahwa Tuhan dari alam semesta ini menghidupi kehidupan kita sama-sama dengan kita. Pada saat saudara kecewa, pada saat saudara senang, pada saat saudara sedih, saudara bahagia, dia tahu semuanya. Dia mengalaminya bersama-sama dengan saudara. Kalau kita renungkan, saudara, He went a long way. Tuhan itu He went a long way itu dalam bahasa Indonesianya dia sudah menjalani jalan yang panjang, jalan yang panjang yang lama untuk bisa diam di dalam kita, untuk bisa tinggal di dalam saudara dan saya, untuk bisa dekat dalam saudara dan saya. Dia rela alami semuanya itu. He went a long way. Harganya tidak murah. Dia bayar dengan nyawanya. Dia bayar dengan darahnya. Dia disiksa begitu rupa untuk bisa dekat dengan saudara.
Dia peduli kepada saudara. Tuhan di pihak saudara. Paulus katakan, siapa lawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Saya harap saudara bisa lebih paham lagi tentang betapa besarnya cinta Tuhan kepada saudara. Tentang betapa luas dan lebarnya ininya. Paulus katakan di Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita. Kasih Elohim yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Inilah kebenarannya, saudara. Saya ajak saudara untuk fokus pada kebenaran ini. Bahwa tidak ada yang bisa memisahkan saudara lagi dari Tuhan. Bahkan dosa saudara pun yang saudara lakukan baru sekarang, hari ini, dosa yang terbaru, tidak bisa memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Dia. You can be closer to God as you already are. Saudara tidak bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena saudara sudah paling dekat dengan Tuhan sekarang. This is close as you can get. Closest you can get Tuhan. Ini yang paling dekat saudara dengan Tuhan hari ini. Bahwa Dia, Tuhan itu tinggal. Inilah kebenarannya saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan saudara dari kasih. Kita hidup hari-hari ini penuh dengan kasih Tuhan. Meskipun dunia semakin tidak karuan saudara. Meskipun dunia semakin kacau. Kalau saudara renungkan. Tidak ada orang yang pernah hidup di tahun 2021 kecuali kita. Kita adalah generasi manusia yang ada di bumi ini, generasi yang pertama hidup di tahun 2021. Kita tidak bisa belajar dari orang-orang zaman dulu yang sudah meninggal. Karena mereka belum pernah hidup di 2021. Saudara. 2021 penuh dengan tantangan. Zaman pandemi ini penuh dengan tantangan. Tidak ada yang pasti. Semuanya semakin sulit. Bahkan planning untuk lakukan sesuatu aja semakin sulit. Harus swab dulu, harus ini dulu, harus itu dulu, harus itu dulu. Semakin banyak persyaratan, semakin sulit untuk merencanakan. Beberapa hari yang lalu saya dengar khotbah dari pendeta saya di Amerika, di Seattle. Dia ingatkan suatu ayat. Manusia merancangkan jalannya, tetapi Tuhan mengarahkan langkah-langkahnya. Manusia hari-hari ini kita sulit untuk merancangkan jalan. Biasanya kita bisa merancangkan jalan berarti panjang, saudara ya. Tapi Tuhan, Dia yang mengarahkan langkah. Jadi step by step langkah Dia arahkan. Manusia punya rancangan A, B, C, D, tapi yang mana yang terlaksana itu yang Tuhan. Itu Tuhan yang menentukan. He directs your step. Dia mengarahkan. Bahasa Inggrisnya direct, saudara. Direct your step. Mengarahkan. Kalau saudara tahu bahasa Inggrisnya sutradara itu apa saudara? Director. Director itu artinya yang mengarahkan. Itu sutradara saudara. Atau direktur dari suatu perusahaan itu juga bahasa Inggrisnya director. Artinya definisi dari pekerjaan mereka apa saudara? Mereka yang berkewajiban mengarahkan. Kalau direktur berusaha yang berkewajiban mengarahkan perusahaan. Tapi sutradara, director, juga sama bahasa Inggrisnya. Director itu mereka mengarahkan kemana film itu. Kemana adegan-adegan selanjutnya. Kemana aktornya harus memposisikan dirinya. Kemana artisnya harus ngomong. Saudara, apapun yang dilakukan semuanya diarahkan oleh sutradara itu. Jadi ini kita punya sutradara yang agung yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mengarahkan hidup kita. Dia yang mengatur jalan-jalan kita. Dia mengarahkan langkah kita step by step. Kenapa Tuhan nggak menunjukkan jalan? Kenapa kok Tuhan kita berpikir jalan, Tuhan berpikir langkah? Kenapa kok Tuhan nggak tunjukkan jalannya aja langsung? Supaya nggak repot-repot. Memang Tuhan kurang kerjaan, saudara. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu, saudara. Tapi Tuhan mengarahkan langkah step by step. Karena Dia ingin saudara dan saya percaya kepada Dia. Karena Dia ingin saudara dan saya bergantung kepada Dia. Tuhan mau repot-repot mengarahkan hidup
berapa miliar manusia di dunia ini. Karena dia ingin kita semua percaya kepada dia, bergantung kepada dia. Inilah Tuhan kita, saudara. Betapa baiknya dia, betapa indahnya dia. Tugas kita sebagai pembicara di New Covenant Church adalah untuk mengarahkan jemaat untuk berpikir tentang Kristus, fokus pada Kristus. Hari Senin sampai Sabtu banyak distraction, pengalihan perhatian yang membuat kita lupa dan fokus pada diri sendiri, fokus pada masalah. Tapi hari Minggu pagi kita bersyukur di New Covenant Church, kita selalu diingatkan untuk fokus kepada Tuhan, fokus kepada cintanya yang begitu luar biasa, begitu besar untuk kita. Satu poin lagi yang ingin saya bagikan, yaitu tentang kalau saudara pernah dengar, yaitu nama Tuhan di Alkitab yang disebut Yehovah Jireh, saudara. Kenapa saya bahas tentang ini? Saya lagi senang ada satu lagu yang baru dari Elevation Worship, judulnya Jireh. Saudara bisa dengarkan, liriknya sangat menguatkan. Kenapa kok tiba-tiba saya ingin belajar tentang ini? Saya tertarik ya karena lagu itu, saudara. Jadi pada saat saya belajar tentang Yehovah Jireh ini, saudara, sebenarnya artinya adalah Tuhan yang menyediakan. Kita kan mungkin sudah pernah dengar di khotbah-khotbah lain bahwa Yehovah Jireh artinya Tuhan yang menyediakan. Mari saya ajak saudara untuk melihat kisahnya. Ini yang pertama kali menyebut nama Tuhan adalah Jireh. Itu adalah Abraham. Pada saat di Gunung Moria, di Bukit Moria, dia waktu itu disuruh Tuhan untuk mengorbankan Ishak. Lalu Tuhan sediakan korban pengganti Ishak. Lalu Abraham sebut Tuhan, nama Tuhan. Dia beri nama Tuhan, Yehovah Jireh, Yahweh Jireh. Kita baca bersama aja ceritanya supaya lebih paham, saudara. Saya langsung skip ke akhirnya. Kejadian 22 ayat 11-14. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Elohim. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan korban bakaran pengganti, saudara ya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi inilah pertama kali peristiwa di mana Yehovah Jireh itu disebutkan. Yahweh Jireh. Nah, konteksnya sebenarnya kalau saudara lihat, konteksnya ini sebenarnya adalah soal Abraham mengorbankan Ishak, lalu Tuhan menggantikan, Tuhan menyediakan korban bakaran pengganti anaknya. Jadi akhirnya domba jantan inilah yang tersangkut di tanduknya menggantikan Ishak untuk dikorbankan. Sebenarnya cerita ini kita semua tahu adalah tipologi dari Kristus, saudara. Tipologi dari cerita Kristus bahwa Tuhan menyediakan korban pengganti bagi kita. Harusnya kitalah yang disiksa, kita yang disalib, tapi Kristus datang dan menjadi korban bakaran pengganti itu. Ini semua cerita adalah tipologi tentang Kristus. Mengarah kepada Kristus. Jadi kalau kita boleh katakan sebenarnya Yehovah Jireh atau Yahweh Jireh itu adalah konteksnya tentang Kristus. Konteksnya tentang kasih karunia, tentang grace. Nah, bukan tentang Tuhan menyediakan makanan, Tuhan menyediakan apa. Bukan. Sebenarnya kalau kita mau lihat konteks ceritanya asli dari Alkitab adalah Tuhan menyediakan Kristus bagi kita. Of course, pasti di dalam Kristus terdapat semua kepenuhan Tuhan. Jadi kebutuhan finansial, kebutuhan damai sejahtera, kebutuhan hikmat, kebutuhan keamanan, kebutuhan kesehatan, semuanya ada di dalam Kristus. Jadi semuanya lewat Kristus dulu. Tuhan menyediakan Kristus dulu, saudara. Karena di dalam Kristus Kolose katakan terdapat seluruh kepenuhan Tuhan. Nah,
Kembali ke peristiwa di Bukit Moria ini, saudara. Kalau kita lihat artinya, kata-kata Jireh ini sebenarnya lebih dalam dari sekedar Tuhan menyediakan. Nah, tulisan Ibrani seperti ini, saudara. Yahweh Jireh, the Lord will provide, Tuhan akan menyediakan. Nah, tapi sebetulnya kata-kata Jireh itu arti akar katanya adalah melihat, to see, atau to foresee. Foresee ini seperti apa ya? Melihat ke depan, seperti menubuatkan atau melihat ke depan, see ahead, melihat di masa depan. Itulah arti kata Jireh. Kalau saudara lihat di Perjanjian Lama, saudara sedikit dalam bahasa aslinya, kata-kata saudara mungkin pernah dengar kata pelihat, mungkin di kitab Raja-Raja atau Hakim-Hakim atau Tawarik, saudara. Kata-kata pelihat, seer, nabi, itu kata-katanya Jireh. Jadi Jehovah Jireh itu bisa juga diartikan Tuhan melihat. Nah, bagaimana kata-kata melihat bisa dihubungkan dengan menyediakan? Bagaimana, saudara? Bagaimana, Pak? Kok jauh ya artinya antara melihat dan menyediakan? Nah, sebenarnya gini, saudara. Tuhan itu, jadi sebelum jauh-jauh hari, sebelum Abraham naik ke atas Bukit Moria, dia sudah tahu bahwa Abraham akan membutuhkan. Dia sudah melihat, Tuhan sudah melihat karena Tuhan ini di luar waktu, dia sudah melihat, saudara. Dia sudah melihat bahwa Abraham akan butuh korban pengganti untuk Ishak. Lalu dia sediakan. Inilah cara kerjanya Tuhan. He sees your needs. Dia sudah lihat kebutuhan saudara. Sebelum bahkan kebutuhan itu ada. Jadi dia sudah lihat bahwa manusia akan membutuhkan seorang juru selamat. Yaitu Yesus Kristus. Bahkan tadi kita sudah bahas sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah lihat ke depan. Bahwa manusia akan butuh juru selamat. Dan dia sediakan Yesus Kristus. Nah, Wahyu 13 ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ini kacau bahasa Indonesianya, saudara ya. Ayat 8 saya terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya lebih mudah dimengerti. Semua yang tinggal di bumi akan menyembah dia, yang namanya belum tertulis dalam kitab kehidupan dari anak domba yang sudah disembelih dari permulaan. Ya. Wow. Saudara, jadi Tuhan Yesus itu sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Kalau saudara lihat ilustrasi ini, saudara. Abraham dan Ishak naik ke atas Bukit Moria. Tuhan suruh Ishak untuk dikorbankan. Kalau saudara lihat ilustrasi ini, mungkin kalau kita boleh imajinasi, saudara ya, di balik bukit ini, di sisi yang lain dari bukit ini, seekor domba jantan itu naik Moria untuk menjadi korban pengganti. Jadi apapun yang saudara butuhkan hari ini, apapun yang masalah yang sedang saudara hadapi hari ini, apapun kebutuhan saudara hari ini, Tuhan sudah tahu. Dia tidak akan terkejut. Dia di luar waktu, dia sudah melihat akan ada kebutuhan. Oh, besok tanggal 3 Mei, Tuhan akan butuh A, B, C, D. Tuhan sudah lihat dari jauh. Tuhan sudah lihat dulunya. Dan dia sudah siapkan provisionnya. Dia sudah siapkan penyediaannya. Dia sudah siapkan supply-nya untuk padahal kebutuhan itu belum ada, saudara. Dia sudah siapkan. Dari ilustrasi ini, kita bisa lihat bahwa pada saat Abraham naik, Abraham tidak tahu bahwa Tuhan sudah siapkan di balik gunung itu ada seekor anak domba yang sedang naik untuk menjadi korban pengganti. Seekor domba jantan yang akan tersangkut nanti mak belukar menjadi korban pengganti. Abraham doesn't know. Sama seperti kita tidak tahu, saudara. Tapi dari nama Tuhan ini, saudara, karena di kebudayaan Yahudi, nama itu sangat menggambarkan karakter seseorang. Jadi di Alkitab itu, kalau saudara mau, nama itu artinya banyak, saudara. Artinya luas, menggambarkan karakter orang itu. Jadi kalau Tuhan dinamain Jehovah Jireh, itu karakternya seperti itu. Dia sudah lihat jauh-jauh hari. Prepares for you. Tuhan mempersiapkan masa depan kita untuk kita. Percayalah, saudara. Masa depan saudara di cover oleh, karena dia sudah lihat masa depan saudara.
dia sudah sediakan. Kalau dia sudah lihat, dia pasti sediakan yang menjadi pemenuhan kebutuhan saudara. Inilah Tuhan kita. Saya harap saudara dikuatkan. Saya harap saudara semakin tahu betapa cintanya Tuhan kepada kita, betapa baiknya Dia. Saudara semakin paham karakter dan kasih Tuhan yang kita sembah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Kami tahu bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, bahwa Engkau rindu bersama-sama dengan kami. Sekarang kami bisa paham Tuhan, bahwa Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Itu bukan sekedar Tuhan beserta dengan kita, tapi artinya lebih dalam lagi. Bahwa Engkau sejak sebelum dunia dijadikan sudah rindu untuk bersama-sama dengan kami. Lebih jauh daripada kami merindukan untuk bersama-sama dengan Engkau. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa luar biasanya cintamu bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berdoa buat setiap jemaat NCC yang mendengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sertai mereka, Engkau berbicara lebih lagi kepada mereka Tuhan. Nyatakan Yesus lebih lagi kepada mereka. Supaya semakin hari semakin mereka mendapat revelation, pewahyuan yang lebih dalam lagi tentang Kristus, tentang keindahannya, tentang betapa besar, tinggi, panjang, lebar, dan dalamnya kasih Yesus, kasih-Mu kepada kami semua. Biarlah kami setiap hari semakin paham, semakin mengerti tentang Engkau Tuhan. Biar kami menghidupi kehidupan ini semakin hari semakin paham bahwa kami disertai Tuhan, bahwa kami bisa hidup kehidupan yang berkemenangan karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi mereka Tuhan dari COVID-19. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang benar-Mu. Oleh karena itu penyakit tidak akan bisa mendekat kepada kami. COVID-19 tidak akan bisa mendekat kepada kami. Karena kami orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Berkati apa yang mereka lakukan Tuhan. Berkati keluarganya. Engkau Engkau buat prosper apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.